Halo, selamat sore Bapak Ibu Jemaat Philadelphia di Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini saya sangat rindu dengan teman-teman yang ada di PA Bunga Bakung. Apa kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan mengadakan pemahaman Alkitab. Marilah, sebelum kita mengadakan pemahaman Alkitab, kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Pasaman Jawi 127, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu, marilah sebelum kita mengadakan pemahaman Alkitab pada sore hari ini, kita akan berdoa pada Tuhan. Kita memohon supaya dalam pemahaman Alkitab pada sore ini dapat lancar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah
menolong kami. Tuhan telah membawa kami, jemaat-Mu, untuk datang di rumah ini dengan selamat. Ya Bapa, pada sore hari ini anak-anak-Mu jemaat Philadelphia akan mengadakan pemahaman Alkitab. Kami mohon Bapa bisa hadir di tengah-tengah kami, supaya di dalam mengadakan pemahaman Alkitab pada sore ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kami juga berdoa pada teman-teman kami yang sedang sakit. Kami mohon Bapa hadir di tengah-tengah mereka. Bapa jamah pada badan mereka, supaya mereka dapat segar kembali dan dapat bersama-sama berkumpul di Jemaat Philadelphia Yogyakarta, khususnya di jemaat yang ada di dalam PA Bakung. Ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasal 4. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan
menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yetro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita mendengar firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17, maka kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang bacaan tersebut. Dan ayat yang telah dibaca dan kita dengarkan bersama akan saya beri judul Janji Tuhan Pasti Digenapi. Ketika Tuhan menjumpai Musa pada saat dia sedang mengembalakan domba, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam bahan PA minggu kemarin, pada saat itu juga Tuhan sudah menyatakan panggilan kepada Musa. Melihat latar belakang Musa ketika di Mesir dan sampai kemudian harus meninggalkan Mesir, tentu saja hal ini membuat Musa agak takut jika harus kembali ke Mesir, apalagi membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kegelisahan Musa adalah hal yang wajar. Namun Allah memberikan sebuah jaminan bahwa Musa tidak akan sendirian, melainkan Allah akan menyertainya. Allah sudah menjelaskan tahap-tahap yang harus dikerjakan ketika akan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Meskipun demikian, ternyata Musa masih saja mencari alasan untuk dapat menghindar dari panggilan Tuhan tersebut. Berbagai macam alasan disampaikan oleh Musa kepada Tuhan, mulai dari masalah jika orang Israel tidak mau percaya kepada perkataannya, sampai pada alasan bahwa dirinya tidak pandai bicara. Musa merasa bahwa tugas yang diberikan Tuhan sangat berat dan penuh dengan perjuangan. Namun ia tidak dapat begitu saja menghindar terhadap panggilan tersebut. Itulah sebabnya apa yang dikatakan Musa sebagai alasan untuk menolak panggilan tersebut kemudian ditegaskan lagi oleh Tuhan bahwa ia akan menyertainya. Penegasan tersebut bukan hanya melalui perkataan Tuhan, melainkan melalui sebuah hal konkret agar Musa percaya bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Ketika Musa mempertanyakan kepada apakah orang Israel akan mendengarkannya, maka Tuhan meminta Musa untuk melemparkan tongkat yang dipegangnya, yang kemudian menjadi ular hingga membuat Musa takut dan lari. Namun Tuhan Allah memanggilnya supaya ia tidak lari, melainkan memegang ekornya sehingga ular tersebut menjadi tongkat lagi. Setelah itu Musa diminta untuk memasukkan tangannya ke dalam saku, dan ketika dikeluarkan tangan Musa menjadi putih seperti salju karena menderita penyakit kusta. Lalu Musa diminta untuk memasukkan tangannya lagi ke dalam sakunya, dan ketika dikeluarkan lagi tangannya menjadi pulih. Jika terhadap apa yang dilakukan Musa orang Israel tetap tidak percaya, maka ada mujizat yang ketiga, yakni Musa diminta untuk mengambil air dari sungai Nil dan dicurahkan ke tanah kering
dan menjadi darah. Secara logika, mujizat-mujizat yang mestinya membuat Musa meyakini bahwa Tuhan akan menyertai dan mestinya dengan rasa syukur menerima panggilan itu. Namun ketika ia sadar tugas yang diembannya tidak ringan, ia ingin mengelak lagi. Musa masih beralasan bahwa dirinya tidak pandai berbicara. Bagaimana seorang pemimpin jika ia tidak pandai berbicara? Walaupun Tuhan sudah menjamin bahwa Tuhan akan memampukan dia untuk memimpin bangsa Israel, ternyata Musa masih saja ingin menolak dengan cara supaya Tuhan mencari yang lain untuk diutusnya. Tuhan murka dan kemudian mengatakan bahwa kakaknya yang bernama Harun akan membantunya dan untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan Allah langsung meminta Musa untuk membawa tongkat dan memakainya untuk membuat mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pesan yang dapat kita ambil dalam bacaan ini. Yang pertama, panggilan Tuhan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Maka jika Tuhan melalui gerejanya maupun melalui orang-orang yang kita jumpai supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya, jangan pernah kita tolak. Menolak panggilan Tuhan untuk berkarya sama artinya menolak mujizat-mujizat yang hendak Tuhan nyatakan kepada kita. Lalu yang kedua, janji Tuhan tidak pernah diingkari. Ketika Tuhan sudah berjanji akan menyertai, Dia akan menyertai, menolong, memampukan kita untuk menjalankan kehidupan yang penuh dengan lika-likunya. Jangan pernah ragu, Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Mari kita semua menghayati pesan bacaan kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Segala puji kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan kepada kami semua, hamba-hamba-Mu. Terlebih-lebih pada sore hari ini, Tuhan juga menyertai kami di dalam kami menggumuli firman Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus Tuhan, firman yang telah kami baca dan kami dengarkan bersama dapat menjadikan penguat iman kami kepada Tuhan. Tuhan, dari bacaan kitab Keluaran 4 ayat 1-17 yang telah kami renungkan bersama, telah menyadarkan kami bahwa kami kadang-kadang bahkan sering menolak panggilan Tuhan. Kami sering menghindar dari tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah kekurangan kami, Tuhan. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan bersama dapat menjadikan pembelajaran bagi kami semua untuk taat dan patuh terhadap tugas-tugas dan panggilan Tuhan di dalam kami melayani jemaat Tuhan di sini. Pada kesempatan di sore hari ini, Tuhan,
Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang baru menderita sakit, menjalani pemulihan kesehatannya. Kami sebut saudara-saudara kami, Bapak Mariman, Bapak dan Ibu Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Ibu Teguh Trirarjo, dan Mas Koko yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bethesda. Berkat tangan kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami tersebut. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Adi Sunarto, Ibu Imam Skono, walaupun beliau-beliau ini sudah usia lanjut dan secara fisik kekuatannya sudah berkurang, namun iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya justru semakin kuat. Tuhan, dengan selesainya PA pada sore hari ini, kami mohon pengampunan dari Tuhan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, PA sudah selesai dan akan kita tutup dengan menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan.